tidak boleh merokok. Ini contoh maklumat Abah. Orang-orang yang merasa diawasi, ini pasti meninggalkannya. Ketika dia lagi santai, Abah melihatnya. Beranikah kita ketika kita melakukan itu di depan Abah? Dan pasti nggak berani jawabannya. Tapi ketika Abah tidak ada di sinar rasa dan kita jauh, maka kita melakukannya. Karena kita tidak merasa diawasi Abah. Andaikan kita tembus basyiroh kita, murokobah kita, maka kita melakukan hal itu langsung terlihat wajah Abah. Malu kita berbuat itu. Kenapa? Karena kita sudah dapat maklumatnya. Jelas, clear. Nah, ini contoh. Jadi orang-orang yang merasa murokobah dimanapun, maka dia berusaha. Ingat kalimatnya, berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana dia melakukan amalia syekh mursyid dan juga patuh kepada maklumat-maklumatnya. Berusaha. Kalaupun dia lupa lalai, tapi ada merasa bersalah. Duh, abah nggak begini, saya harus begini. Sholat awal waktu misalkan. Orang-orang yang ikhwan-ikhwan yang merasa diawasi Abah dalam keadaan apapun, kondisi apapun, ketika menjelang waktu sholat, maka dia buru-buru segera. Kenapa? Dia ingat, dia murokobah kepada gurunya bahwa Abah pun sholatnya awal waktu. Tapi ketika dia lupa, oh sudah lewat nih, dia ngerasa bersalah gitu. Karena apa? Dia berusaha maksimal. Masya Allah, saya salah ini. Karena Abah mengajarkan sholat awal waktu. Ini contoh. Nah, jadi Bapak Ibu, hakikatnya ketika kita merasa diawasi guru, maka kita hakikatnya adalah diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati ikhwan akhwat para pecinta kesis jiwa, para wakil talkin yang hadir, petugas manakib, ibu bapak, khusus pada malam hari ini yang berbahagia Ibu Haja Wastina sekeluarga. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui karamah barokah Syekh Mursyid Abaos, kesehatan yang sempurna untuk Ibu Haja Wastina sekeluarga, hajat yang baik dikabul oleh Allah, dijauhkan dari malapetaka mara bahaya, hajat-hajat yang baik dikabul oleh Allah, ditambah-tambah rezekinya, dan untuk kepentingan kita semua melalui karamah barokah Syekh Mursyid Abaos Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa, keluarga besar Manakiban Online Internasional dimanapun berada, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini. Saya dan kita semua sama-sama bisa kembali Manakiban Online Internasional. Ini adalah kesukaan guru kita Syekh Mursyid Aba Awas, dan kita semua bisa menikmatinya dari seluruh penjuru dunia, penjuru daerah, sehingga kita bisa istiqomah dalam hal amaliyah manakib. Bapak Ibu ikhwan akhwat, pada kesempatan malam hari ini kita sama-sama selesai khidmat amaliyah manakib dan saatnya kita adalah dalam rangka khidmat ilmiah. Pada malam hari ini saya akan membahas tabaruk kitab Fadhailus Syuhur. Aba Aos membahas tentang muraqabah. Muraqabah itu artinya adalah merasa diawasi. Jadi bukan muqarrabah tapi muraqabah. Bukan taqarrub tapi adalah muraqabah, merasa diawasi. Di sini jelas bahwasanya orang-orang yang merasa diawasi, maka dia akan mawas diri. Abaus mengatakan dalam kitabnya Ilmul Abdi Bitilangir Rabbi Subhanahu wa Ta'ala alaih. Penghayatan seorang hamba bahwa Allah tengah melihat padanya. Itulah muraqabah. Jadi seorang hamba yang merasa bahwa Allah tengah melihat kepadanya dalam setiap waktu, setiap saat, itulah disebut muraqabah. Muraqabah ini seperti CCTV. Kita sebagai orang kebanyakan ketika ada CCTV, maka kita sangat hati-hati. Bapak Ibu ketika datang ke satu tempat, di kantor kah, di swalayan kah, di tempat manapun ketika ada CCTV, maka dia berhati-hati. Bisa jadi dia berdisiplin. Bisa jadi dia patuh kepada aturan. Saya sering mendengar cerita-cerita orang-orang
sahabat-sahabat yang keluar negeri. Di negara-negara maju di mana-mana ada CCTV. Tidak hanya di gedung-gedung, tetapi di jalan-jalan, di taman-taman. Ketika ada salah satu teman yang ketinggal handphonenya, maka itu handphone tetap berada di sana. Tidak ada yang mengambil. Karena ternyata ada CCTV. Nah inilah orang yang merasa bahwa di tempat manapun dia berada ada CCTV. Maka dia akan terjaga dari perbuatannya, sikapnya, perilakunya, bahkan cenderung dia disiplin. Tidak membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah sembarangan dan membuang sampah pada tempatnya, tidak mengambil barang orang lain. Ini karena merasa tempat itu ada CCTV-nya. Nah, kita ketika sudah betul-betul merasakan gitu ya, merasa diawasi Allah, maka seperti kita ada CCTV. Kita selama ini terbangun kedisiplinan kita, kejujuran kita dengan adanya CCTV. Kita bergeser kepada konsep tasawuf yang diajarkan Abah tentang muraqabah. Andaikan kita seperti menyadari bahwa Allah mengawasi, seperti kita merasakan hari ini ketika ada CCTV, maka ini subhanallah, Masya Allah. Apalagi bulan suci Ramadan. Orang-orang yang kuat beribadah puasa, beribadah saum, itu karena merasa diawasi. Ibadah saum ini mengajarkan kepada kita bahwa kita betul-betul merasa diawasi Allah. Andaikan kita nggak merasa diawasi Allah, apa yang terjadi? Tidak ada orang, tidak ada siapa-siapa, maka siang-siang kita minum, siang-siang kita makan, karena tidak merasa tidak ada yang mengawasi. Tapi karena setiap orang merasakan di situ setiap bulan puasa kita harus selesai dan merasa diawasi, maka dia kuat ibadah puasanya. Nah, jadi bagi sekeliling kita ada orang-orang yang ketika tidak menjalankan ibadah saum, maka sebenarnya dia tidak merasakan CCTV Allah, tidak merasa diawasi Allah. Kita yang sudah bertahan dalam keadaan apapun, kepayahan apapun, walaupun kita haus, walaupun kita lapar, tapi kita kuat, ini merasa diawasi Allah. Maka inilah kita bersyukur. Nah, Bapak Ibu ya kawan akhwat, kenapa orang bermaksiat? Kenapa orang melakukan ketaatan-ketaatan? Karena merasa diawasi Allah. Orang-orang yang tidak merasa diawasi Allah, maka biasa saja ibadahnya, ketaatannya. Tapi kalau orang-orang yang merasa diawasi Allah, ketaatannya, kepatuhannya, mendekat diri kepada Allah sangat kuat. Qiyamul lailnya ini sangat kuat. Maka jelas di sini, orang-orang yang merasa diawasi Allah, yang muraqabah, maka apa yang terjadi? Perbuatannya, perkataannya, bahkan pikirannya, dia akan terjaga. Karena apa? Allah tahu perbuatan kita. Allah tahu perkataan kita. Allah tahu getaran-getaran niat kita. Maksud kita, niat baik kita, niat jahat kita. Allah tahu. Maka di situ sungguh kalau kita merasakan itu, Masya Allah. Inilah kasyaf gitu. Inilah kita musyahadah. Kita merasakan kesaksian kepada Allah. Karena jelas, wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Surat Al-Ahzab ayat 52. Dan Allah Maha mengawasi segala sesuatu. Jelas, raqiba. Nah, artinya orang-orang yang merasa diawasi Allah, maka terjaga pikirannya, perbuatannya. Dia takut. Takut di sini bukan takut karena sesuatu, tapi takut karena apa? Karena diawasi Allah, takut dia mendapatkan murka Allah, takut dia tidak mendapat pahala dari Allah, takut dia tidak atau ditinggalkan oleh Allah, takut tidak bersama Allah. Jadi takut itu macam-macam. Ada orang takut karena tidak mendapat pahala, maka dia berlomba-lomba mencari pahala. Ada orang takut karena punishment, takut siksa Allah, siksa neraka, maka dia menjauhkan, dia taat kepada aturan agama dan negara. Dia menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhkan segala larangan Allah. Ada orang takut seperti itu. Tapi kita takut kita tidak berzikir kepada Allah. Takut tidak bersama Allah. Takut Allah tidak
bersama kita, takut kasih sayang Allah tidak bersama kita, takut kebahagiaan Allah tidak bersama dengan kita, takut ketenangan Allah tidak bersama dengan kita. Itulah ketakutan-ketakutan. Maka disinilah kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, sebagaimana Abah mengatakan di dalam kitab Fadlul Syuhur, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka apabila kamu tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat kamu gitu. Nah, jadi kita kalau tidak bisa melihat dengan mata kita, kita yakin Allah melihat kita. Itulah muraqabah. Salat tarawih kita gitu ya. Baca Quran kita, zikir kita, semua amalia kita dalam 24 jam ketika Ramadan ini kita betul-betul nih, kita tidak bisa melihat Allah, tapi kita meyakini sesungguhnya Allah melihat kita. Nah, maka disinilah pentingnya muraqabah. Andaikan gitu ya, berandai-andai gitu ya. Orang semua dapat muraqabah, mungkin gitu ya, dan pasti gitu. Tidak ada yang namanya orang bermaksiat, tidak ada korupsi, tidak ada orang-orang yang niat-niat jahat mengoplos apakah inikah, mencampur inikah, itukah, sampai punya kepentingan-kepentingan pribadi. Tidak ada. Kenapa? Karena merasa diawasi Allah. Kenapa mereka melakukan itu? Karena dia merasakan tidak ada siapa-siapa. Saya melakukan kejahatan ini karena tidak ada yang melihat. Maka terjadi apa? Kejahatan. Tapi kalau dia merasa muraqabah, merasa diawasi Allah, tidak akan terjadi sesuatu itu. Boleh orang lain tidak melihat, teman kerja tidak melihat, tapi saya dilihat Allah. Nah, disitulah orang tidak bisa korupsi. Disitulah orang tidak bisa berbuat maksiat. Nah, jadi kita introspeksi diri nih, termasuk saya. Kalau kemarin-kemarin kita melakukan hal-hal jahat, hal-hal negatif, kemalasan dan lain sebagainya, berarti hati kita merasa tidak diawasi Allah. Tetapi ketika kita hari ini sedang taat, ketika kita ingin melakukan satu kejahatan, ingin merendahkan orang lain, kita ingin bagaimana merugikan orang lain, kita langsung ingat, sadar, maka disitulah kita sedang muraqabah. Kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka jelas, man raqaballahu fi khawatirihi asamahullahu fi jawarihi. Barang siapa yang bermuraqabah, merasa diawasi oleh Allah di dalam hatinya, maka Allah akan menjaga seluruh anggota badannya, pikirannya, perasaannya, fisiologinya, matanya, telinganya, tangannya, kakinya, semua dijaga oleh Allah. Kenapa? Karena dia muraqabah, hatinya merasa diawasi Allah. Tangannya untuk kebaikan, kakinya berjalan untuk arah-arah yang positif, mulutnya hanya berkata yang baik-baik. Yang sekarang sumber dari malapetaka bukan lagi mulut, tangannya, jari-jarinya gitu ya. Memberikan status WhatsApp-nya, komentarnya, kalimat-kalimatnya, ngekliknya. Ini kalau dia merasa diawasi Allah, maka dia akan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Yang dia lihat, dia dengar, dia katakan, dia pegang, ini semuanya adalah kalau orang muraqabah, maka dia pasti dia akan terjaga, kata Abah, anggota badannya dalam kitab Fadlul Syuhur. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita masuk kepada amaliah kita, Syekh Mursyid. Orang-orang yang hari ini amaliannya terjaga, khotamannya, manakibannya, zikirnya, DKM, zikir khotaman manakibnya, maka dia merasa diawasi gurunya. Gurunya mengawasi perbuatannya, gurunya mengawasi pikirannya, gurunya mengawasi amaliahnya. Walaupun tidak ada siapa-siapa, dia bangun tengah malam jam 1, jam 2. Kenapa? Merasa diawasi oleh gurunya. Guru pun melakukan hal yang sama gitu. Tahajud, zikir, sholat hajat dan seterusnya, guru melakukan itu. Dia zikir, dia melakukan satu amaliah di dalam bulan suci Ramadan ini, sunnah-sunnahnya 10 menit tawasul dulu, kemudian dia minum, kemudian dia hanya beberapa kurma kah, manisan yang dikit-dikit, langsung sholat sholat maghrib, zikir gitu kan. Kemudian dia selesai sunnah, baru dia
adalah makan. Dan seterusnya, qiyamul lail sampai sahur jam 3. Kalau dia merasa diawasi gurunya, oh ternyata Abah melakukan sunnah-sunnah seperti ini, maka pasti dia melakukannya. Ngabuburit boleh, ini udah mau jam 5 nih, cepat-cepat pulang. Kenapa 10 menit harus tawasul? Gitu. Ini artinya apa? Dia merasa diawasi oleh gurunya, syekh mursyidnya. Nah, jadi ini penting nih sebenarnya. Kita bertoriko ini kalau kita merasa diawasi oleh guru, maka kita ada orang, tidak ada orang, kita akan khusyuk. Manakiban seperti ini. Mungkin kalau kita manakib dilihat orang, kita pakai peci merah putih, kita duduk diam, tawaju. Karena di situ banyak orang. Tapi manakiban online internasional, kita nggak ada yang tahu. Karena semua off kamera nih. Mungkin ada yang jalan-jalan, ada yang kemana-mana. Tapi kalau dia merasa diawasi, oh kata Abah, mulai kita membaca dari baca Al-Quran sampai manqobah, duduk diam, maka merasa diawasi Abah. Walaupun di depan laptop, di depan handphone, dia langsung tawajuh seperti ini, mendengarkan suara-suara Quran, suara-suara solawat, mendengarkan tanbih, Pancasila, tawasul, manakib. Ini karena merasa diawasi gitu. Jadi kalau orang merasa diawasi oleh gurunya, sudah dimanapun dalam keadaan apapun dia pasti mengamalkan. Nggak mesti harus kelihatan orang, nggak mesti harus kelihatan mubalik lain, wakil talkin lain, ataupun ikhwan lain, sesepuh manakib lain. Tidak, nggak mesti harus diawasi oleh Bunda Haya Watimena gitu ya. Ini manakib atau tidak. Dia sudah merasa diawasi Allah, pasti langsung rapih gitu. Orang-orang yang dia merasa diawasi gurunya apa? Dia fokus kepada maklumatnya, larangannya. Abah membuat maklumat, kamu harus A, B, C, D, maka dia melakukannya. Kata Abah, mohon maaf, kamu tidak boleh merokok. Ini contoh maklumat Abah. Orang-orang yang merasa diawasi, ini pasti meninggalkannya. Ketika diri santai, Abah melihatnya. Beranikah kita ketika kita melakukan itu di depan Abah? Dan pasti nggak berani jawabannya. Tapi ketika Abah tidak ada di sini rasa dan kita jauh, maka kita melakukannya. Karena kita tidak merasa diawasi Abah. Andaikan kita tembus basyiroh kita, murokobah kita, maka kita melakukan hal itu langsung terlihat wajah Abah. Malu kita berbuat itu. Kenapa? Karena kita sudah dapat maklumatnya. Jelas, clear. Nah, ini contoh. Jadi orang-orang yang merasa murokobah dimanapun, maka dia berusaha. Ingat kalimatnya, berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana dia melakukan amalia syekh mursyid dan juga patuh kepada maklumat-maklumatnya. Berusaha. Kalaupun dia lupa lalai, tapi ada merasa bersalah. Duh, Abah nggak begini, saya harus begini. Sholat awal waktu misalkan. Orang-orang yang ikhwan-ikhwan yang merasa diawasi Abah dalam keadaan apapun, kondisi apapun, ketika menjelang waktu sholat, maka dia buru-buru segera. Kenapa? Dia ingat, dia murokobah kepada gurunya bahwa Abah pun sholatnya awal waktu. Tapi ketika dia lupa, oh sudah lewat nih, dia ngerasa bersalah gitu. Karena apa? Dia berusaha maksimal. Masya Allah, saya salah ini. Karena Abah mengajarkan sholat awal waktu. Ini contoh. Nah, jadi Bapak Ibu, hakikatnya ketika kita merasa diawasi guru, maka kita hakikatnya adalah diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar betul-betul dalam amalia ini merasa diawasi oleh guru. Maka penting nih, kata Abah apa? Minimal kita belajar ketika kita dari MC sudah mengatakan baca Quran sampai manqobah, minimal kita belajar di sini. Kita merasa diawasi guru. Guru berkali-kali Abah Al sejak zaman Abah Anom sudah mengatakan ketika sudah pembacaan Al-Quran tanbih tawasul manqobah, disitulah dia diam, duduk diam, dia merasakan, mendengarkan. Ketika dia nyetir mobil, memperdengarkan, dia khusyuk hatinya, begitu kan, dia rapi. Karena manajemen online ini diperbolehkan oleh Abah. Dan daripada kita tidak, Bunda Hai sering bilang, daripada nyetir atau di mobil, diam, dengarkan manajemen online. Sedang di perjalanan kah, sedang di manakah, tapi hati kita fokus rapi. Kenapa? Kata Abah, ketika manakib, maka dilakukan kita khusyuk di situ. Fokus rapi. Syukur-syukur yang di rumah sudah rapi seperti Pak Haji Oting, ya, seperti Engkong gitu ya. Siapa lagi? Contoh-contoh sepuh-sepuh kita semua. Wah, sebelum dimulai sudah masuk di
Zoom gitu ya, sudah rapi, sudah merah putih, duduk rapi sampai mendengarkan sampai ngantuk-ngantuk gitu. Antara melakukan online sama offline sama saja gitu ya. Tidak ada bedanya gitu. Bedanya kalau offline semua berkumpul dari satu ruangan, kalau online adalah kita di mana-mana tapi hakikatnya sama saja duduk rapi. Inilah contoh-contoh sepuh-sepuh kita. Nah, maka Bapak Ibu, ikhwan akhwat, inilah penting kita semua, termasuk untuk saya, kita belajar murokobah. Murokobah kita yang pertama adalah kepada guru mursyid, abah awas dari semua amaliyah kita. Kita berusaha maksimal dan hakikatnya kita belajar murokobah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Sekali lagi saya berdoa kepada Allah senantiasa khusus untuk pemangku manakib pada malam hari ini. Ibu Haja Wasti dan sekeluarga diberikan kesehatan yang sempurna lahir dan batin, ditambah-tambah Amin. rezekinya, hajat yang baik Amin. dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga beliau diistiqomahkan dalam iman Islam ihsan dalam genggaman kolbunya Syekh Mursyid Abaos untuknya dan kita Amin. semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.